Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Hari ini kita akan ngasih ke kalian update tentang ekosistem Polkadot. Karena kemarin kita udah membahas banyak banget update ya, tentang Chainlink ada, Cosmos juga udah, dan banyak dari kalian yang komentar di YouTube, komentar, terus di beberapa medsos juga kok yang Polkadotnya belum keluar update. Nah, inilah saat yang tepat untuk kita kasih update tentang ekosistem Polkadot. Oke, let's go. Sebelum kita masuk ke topik video hari ini tentang update Polkadot, kami mau terima kasih kepada sponsor video kita, Pintu. Widih, halo semuanya. Jadi kali ini aku sih mau pamer sih biasa. Jadi karena aku baru dapat special box nih dari Pintu nih, gara-gara aku staking Pintu guys. Nah jadi langsung aja deh kita unboxing gimana? Oke. Gimana sih pengalaman unboxing special box dari Pintu? Widih, ini keren banget sih. Jadi untuk isinya ini kalian dapat topi yang kayak aku pakai dan juga ada tote bag. Widih, ini sih aku suka banget sih desainnya ini. Keren sama tote bagnya juga. Abis itu ada bajunya Walkme. Widih, keren banget sih. Jadi buat teman-teman yang mau staking Pintu itu banyak banget deh benefitnya. Contohnya ada David nih, gimana nih? Ceritain dong pengalaman. Iya, jadi saya udah beberapa bulan terakhir ini staking Pintu gitu kan, dan itu tokennya lumayan dapat banyak benefit. Mereka ada banyak level yang berbeda-beda. Ada yang level 1, 2, 3 dan selanjutnya. Dan menurut saya dari yang satu pun sudah dapat benefit ini, kayak merchandise pun ini sudah dapat kayak yang topi dan bajunya juga. Tapi kalau untuk yang lebih lanjutnya banyak, setiap bulan mereka ngasih formulir. Kalau kalian isi formulir itu dapat banyak kejutan biasanya nih. Kayak kemarin ini ya, waktu saya lagi makan siang di kantor gitu kan, tiba-tiba dapat email dari Pintu tentang voucher GrabFood. Nah, voucher GrabFood ini bener-bener banyak, jumlahnya signifikan lumayan. Sampai kemarin saya hampir nggak bayar sama sekali untuk beli jajan di situ. Terus selain dari GrabFood pun dari merchandise ada, terus sama tiket bioskop kemarin, tiket bioskop XX1. Tetapi yang bulan Oktober ini mereka ada yang baru lagi nih. Mereka baru lagi untuk fitur staking Pintunya. Kalau misalkan kalian dapat ada Spotify Premium. Lumayan kan tuh, dengerin lagu tanpa iklan gitu kan. Spotify Premium dapat, terus kalian dapat beberapa hal lain kayak tiket VIP untuk nonton Bali United. Itu juga ada, dan beberapa keuntungan lain yang bisa kalian lihat di blog yang sudah kami letakkan di deskripsi di bawah. Jadi sebenarnya ada banyak sih keuntungan-keuntungan lain, dan biasanya untuk investor yang suka DeFi, kalau staking APY-nya mau nyari yang tinggi dong. Nah itu kalian bisa earn-nya lebih besar. Kalau pakai staking Pintu dapat persentase lebih besar untuk APY stakingnya. Jadi lumayan kalau kalian mau lagi bear market nambah tumpukan koin atau token, bisa staking di Pintu sambil staking tokennya PTU juga. Nanti dapat benefit-benefit tambahan itu lagi. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut atau ada pertanyaan bisa tanyain langsung ke komunitasnya di Pintu. Benar banget, langsung aja teman-teman bisa explore sendiri karena link deskripsi di bawah udah tersedia untuk Pintu. Jadi kalian bisa explore tentang DeFi-nya, habis itu fitur-fitur menarik lainnya. Langsung aja ke sana. Oke? Thank you. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Terima kasih juga kepada sponsor kita hari ini, si Pintu. Nah, sekarang kita mau ngeliat yang pertama kali nih dari dashboard baru. Ini baru banget pagi ini kita ngeliat dashboardnya muncul tentang XCM. XCM ini kayak teknologinya IBC di Cosmos yang memungkinkan pertukaran pesan, komunikasi, data, informasi, atau bahkan aset-aset kayak token antar blockchain yang berbeda. Dimana kan Cosmos dan Polkadot tuh mirip ya. Mereka tuh kayak sebuah ekosistem multi-chain sendiri. Mereka ada banyak blockchain saling terhubung, dan XCM ini seperti yang bisa kalian lihat visualisasinya, ada banyak blockchain berbeda yang kalau di Polkadot itu istilahnya parachains, dimana kalau misalkan kita zoom pun kita bisa ngelihat masing-masing itu saling terhubung. Di sini ada Akala, ada Interlay, ada Moonbeam, ada Centrifuge gitu kan, dan ada banyak banget pokoknya yang saling terhubung. Kalau kita ngelihat sudah ada 28 parachain totalnya yang sekarang ada, dan masih ada beberapa auction yang sedang berlangsung juga sambil barengan untuk bisa ngebit gimana bisa masuk slot. Terus yang disupport XCM sudah ada 17. Angka itu ada 55 channel semuanya, dan yang terbuka ada 41. Total transfer udah hampir 100.000, dan kalau kalian lihat dalam sebulan terakhir agak melonjak. Tapi ini ada beberapa pesan untuk relay XCM juga yang akan datang yang bisa kita lihat di sini. Ini dashboardnya tentang XCM udah mantap, kelihatan banget gitu kan, dari indeks transfernya, dari channel-channel yang paling aktif digunakan gitu kan, paling banyak ya antara Moonbeam Akala Moonbeam sama Interlay juga, karena Interlay kan mengerjakan BTC untuk ekosistem Polkadot. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat-lihat, misalkan tertarik bisa langsung masuk ke polkadot.subscan.io, sudah ada dashboardnya lengkap di sini untuk yang tertarik. Nah, sekarang kita mau ngomongin soal integrasi yang paling terkini. Integrasi ini sebenarnya besar banget guys. Kalau misalkan kalian tahu ya, integrasi ini sebenarnya
ada hubungannya dengan salah satu penyedia jaringan yang besar banget. Kalau misalkan kita ngelihat dari induk perusahaannya itu sebenarnya ada di Jerman. Cuman kalau misalkan kalian ngelihat anak perusahaannya itu ada di Amerika Serikat sebagai salah satu. Kalau di sini tuh kayak Telkomselnya kita gitu kan. Itu di sana di Amerika Serikat ada yang namanya T-Mobile. Nanti kita ngomongin di sini tentang kemitraannya Polkadot. Nah, kalau misalkan kita ngelihat beritanya sendiri langsung dari telekom.com, ini kan namanya dari induk perusahaan yang di Jerman itu namanya Deutsche Telekom. Nah, mereka baru memberikan tahun lalu gitu kan berita bahwa T-System MMS itu mendukung ekosistem blockchain Polkadot. Dan yang menarik itu apa? Yang menarik adalah si MMS T-Systems ini berpartisipasi dengan infrastruktur untuk mengamankan dan mempertahankan jaringan Polkadot. Dan Deutsche Telekom yang induknya gitu kan, itu kan punya banyak anak perusahaan. Nah, anak perusahaan ini salah satunya T-System yang disebutin itu sedang meng-acquire DOT token. Jadi mereka banyak banget serok dan akumulasi token-token DOT karena mereka sendiri staking di sana dan mereka menjalankan validator. Di sini dibilang T-System mempromosikan komunikasi yang aman antara blockchain berbeda. Alasannya apa sih? Kok mau gitu kan mereka melakukan ini? Dan kalau misalkan kalian butuh konteks gitu kan, seberapa besar sih Deutsche Telekom sama si T-Mobile itu? Sebenarnya kalau kita ngelihat ya, itu mereka salah satu enterprise terbesar sebenarnya telekomunikasi di dunia loh. Bukan cuma di Jerman atau di Amerika Serikat, di dunia salah satu yang terbesar. Mereka punya subscribers atau langganan mobile tuh sampai 42 juta. Terus mereka punya jaringan network yang sudah pasti dan tetap itu 27 juta. Terus mereka ada broadband lines juga sebanyak 22 juta. Jadi mereka kayak gede banget di seluruh dunia dan mereka terhubung dengan salah satunya T-Mobile di Amerika Serikat yang salah satunya itu paling terkenal. Dan mereka tuh sebenarnya ya, kalau misalkan kalian lihat di artikel berita ini, mereka tuh percaya dengan dunia yang multi-chain sama seperti kami. Percaya bahwa sebenarnya bukan cuma satu blockchain aja yang akan memimpin. Akan ada banyak yang saling terhubung, terkomunikasi, dan itulah kenapa mereka memilih Polkadot. Karena di sini mereka bilang sangat percaya dengan masa depan dunia yang saling terkoneksi, saling terhubung. Kalau misalkan mau lihat buktinya, bener nggak sih mereka menjalankan validator? Nanti kita tunjukin. Sekarang kita mau nunjukin dulu bahwa Deutsche Telekom memang gitu kan, ownership-nya tuh besar di T-Mobile-nya yang ada di Amerika Serikat. Untuk kalian yang mungkin ada audiens kita yang orang Indonesia tapi tinggal di Amerika Serikat, mungkin tahu T-Mobile pasti gitu kan. Dan si German Telekom Giant-nya, Deutsche tadi, itu memegang hampir gitu kan, 48,4, artinya hampir setengah dari jaringan pembawa wireless Amerika Serikat yang besar ini, si T-Mobile. Jadi kalau misalnya lihat ya, bener-bener jaringannya besar banget. Dan kalau kita ngeliat langsung di subscan, itu ada buktinya mereka menjalankan validator. Udah ada tulisannya nih, T-Systems MMS. Mereka merupakan salah satu validator yang udah kebaca di subscan. Dan kalau misalkan kalian ngeliat ke bawah, mereka tuh sampai stakingnya jumlah yang dibonding itu 2,2 juta DOT. Mereka akumulasi banyak. Mereka serok banyak banget koin DOT gitu kan, untuk mereka staking 2,2 juta. Dan kalau ke bawah lagi, ini adalah nominator, orang-orang yang ngedelegasiin gitu kan, atau ngenominate kalau di Polkadot istilahnya, menominasikan beberapa validator untuk untuk memvalidasi jaringan. Ada rewardnya, ada eranya, semua bisa kalian lihat di subscan langsung, transparan, kebuka, dan kalian ada buktinya. T-Systems MMS, salah satu jaringan telekomunikasi terbesar di dunia, sedang menggunakan blockchain Polkadot dan mengamankan jaringan Polkadot. Oke, kita next lagi ada salah satu perusahaan akuntansi yang terbesar di dunia, accounting maksud saya. Ini namanya KPMG. Mungkin untuk kalian yang beberapa familiar dengan dunia akuntansi mungkin paham dengan KPMG atau pernah dengar. Kalau misalkan belum pernah dengar pun, ini salah satu yang terbesar di dunia dan mereka sedang membangun identitas digital dengan teknologi blockchain. Yang menariknya kalau misalkan kita ngeliat ke bawah, solusi-solusi teknologi identitas digital ini kan membutuhkan governance, data management, software development. Ini semua yang akan dilakukan oleh KPMG. Tapi siapa kira-kira yang dibutuhkan untuk bantuannya dalam hal blockchain ini? Nah, kebetulan ada salah satu parachain di Kusama yang sebentar lagi pindah ke Polkadot, namanya Kilt Protocol. Kalau misalkan kalian member RR pasti sudah pernah ngeliat riset kami tentang Kilt Protocol. Intinya mereka tuh mengerjakan sebuah cara gimana kita bisa punya identitas digital tapi tetap privat, tapi tetap kita memiliki semua kontrolnya sendiri, nggak kayak dikendalikan sama perusahaan terpusat, tidak dikendalikan sama Kilt, kita yang megang. Nah, di acara ini Ingo Rube, salah satu pendirinya Kilt Protocol, itu ngobrol bareng sama KPMG di panel discussion. Si Ingo Rube ini pendirinya sampai ngobrol, dan ada banyak orang di komunitas Twitter yang langsung mulai bilang kalau KPMG sedang mengerjakan identitas digital pakai blockchain, dan mereka sudah ada hubungan koneksi nih, panel discussion sama pendiri
identitas digital di Polkadot, Guild Protocol, ini bisa jadi salah satu hal terbesar yang mengadopsi teknologi Polkadot itu sendiri. Oke guys, itu merupakan satu lagi yang integrasi besar. Kalau misalkan integrasi di dalam dunia blockchain, di dalam dunia crypto dan Web3 sendiri, sebenarnya kita bisa melihat stablecoins yang besar sudah mulai masuk secara native, secara asli. Jadi nggak dibungkus-bungkus, nggak di-wrap. Kayak USDT, salah satu yang terbesar ya, Tether tokennya, itu sudah live di Polkadot langsung. Jadi kalau misalkan kita ngelihat, ini nanti nggak ada yang namanya kayak wrap atau harus bridging atau apa. Sudah ada langsung asli USDT di dalam Polkadot. Begitupun kalau misalkan kita ngelihat ke bagian yang USDC juga sudah mulai masuk ke Polkadot sebagai yang salah satu pertamanya. Karena kemarin mereka ada konferensi kan. Nah, konferensinya si USDC ini, mereka ngasih roadmap. Dalam beberapa tahun mereka mengumumkan USDC itu mau masuk kemana aja. Beberapa nama yang tersebutkan di sini seperti gambar kalian bisa lihat, ada Arbitrum, ada Cosmos, ada Near, ada Optimism, dan ada Polkadot. Polkadot jadi salah satu yang pertama di tahun ini juga yang USDC-nya masuk secara umum. Jadi dukungan stablecoin sudah nggak perlu ditanyain lagi, dan kita pun masih punya yang desentral juga kayak stablecoinnya Akala juga kan. Dan mungkin ada beberapa proyek lain nanti yang bakal melakukan hal serupa, kita nggak pernah tahu. Oke, kalau kita ngelanjutin tentang auctions dan crowd loan-nya juga tetap lanjut gitu kan. Kalau misalkan kita tadi lihat di awal kan sudah ada 28. Kalau kita masuk ke sini sudah ada yang lanjut sampai ke auction ke-32 yang sedang berlangsung. Pemenangnya ada Oak Network, tapi yang sedang berlangsung juga ada kayak Crush Network, OmniBTC, dan beberapa nama lain. Kalau kalian mau lihat timeline-nya sini juga ketahuan siapa saja yang menang, dan masing-masing project pun bisa kalian klik kalau mau informasi lebih lanjut ini Parachains kegunaannya apa. Dan kalian bisa langsung mundur ke masa sebelumnya tentang auction 19-25 sampai auction yang paling awal sekali, dimana pas pertama kali itu kan si Moonbeam, Akala, dan Astar yang menang. Oke, kalau kita udah tahu, oh ya tadi saya lupa sebutin ini websitenya parachains.info. Kalau misalkan mau lihat sebagai referensi. Kalau kita lanjut lagi sebenarnya ada banyak sih roadmap teknis dari Polkadot. Jadi kan tadi kita nyebutin integrasi, nyebutin semua update yang menurut saya bisa kerasa langsung kan sebagai pengguna. Tapi ada banyak upgrade di balik layar yang sedang berlangsung juga dari roadmapnya Polkadot. Sebenarnya kita nggak sempat bahas semua ini karena banyak banget yang teknis. Lebih ke kayak hal-hal yang ya terlalu mendalam dan kadang kurang tertarik sih untuk audiens umum untuk pahamin. Jadi kalau misalkan kita lihat itu ada asynchronous backing, ada juga parathreads, yang mana parathreads ini kalau kayak Parachain kan ngebit untuk dalam waktu yang tertentu. Kalau parathreads tuh ya cuman misalkan pakai berapa lama, mereka bayar seberapa lamanya itu aja. Kalau misalkan kita lanjut XCM versi 3. XCM yang tadi di awal kita lihat ada visualisasinya, komunikasi antar blockchain berbeda, ada versi terbarunya, versi ketiga yang lebih bagus lagi tentunya nanti. Terus ada beberapa hal teknis lain yang saya sendiri pun belum sempat baca, tapi saya sudah melihat garis besarnya, yang mana kayak governance juga berubah. Tata kelolanya kalau kalian udah nonton video update sebelumnya tentang Polkadot kayak beberapa bulan lalu atau awal tahun ini ya, itu ngomongin tentang gimana governance-nya bakal lebih adil dan lebih desentral. Terus ada kolektif Parachain, yang mana Parachain-nya nggak perlu ngebit atau disebutnya common good karena memang berguna untuk semua ekosistem. Jadi nggak perlu yang namanya kita ngebit, crowdloan, dan segala macam. Terus ada jaringan-jaringan jembatan juga, bridge antara Polkadot dan Kusama, dua ekosistem mereka yang sekarang masih terpisah padahal sama aja. Ya bukan sama aja sih, punya dua komunitas berbeda, cuman secara teknologi hampir mirip, akan bisa terhubung. Jadi misalkan dari Kusama ada proyek apa yang kalian suka yang nggak masuk ke Polkadot bisa saling terhubung, itu hebat sih nanti bridge hub-nya. Terus untuk staking bisa unstake dengan cepat dan ada nomination pool, dan yang paling penting ada dashboard baru untuk staking. Kemarin ada banyak orang yang kayak ngerasa bahwa staking di Polkadot itu pakai Polkadot.js itu kayak ribet banget, UI UX-nya bener-bener nggak mantep, dan sekarang mereka sedang berusaha improve itu dengan dashboard khusus untuk staking. Kalau misalkan kita lihat di staking.polkadot.network, ini ada overview-nya gitu kan, kelihatan alamat kalian, ada nominator aktifnya berapa, terus ada balance saldo kalian tuh punya berapa, dan ada yang available, unlock, atau lagi staking, semua kelihatan di sini. Dan kalau misalkan mau lihat status network pun ketahuan, misalkan ada 51% total DOT sekarang yang ada di supply-nya yang beredar itu sedang staking. Terus kalian mau lihat lebih lanjut untuk stake, untuk payout, untuk ngeliat validator yang berbeda, kalian mungkin mau riset validator yang berbeda itu gunaannya apa-apa masing-masing, dan latar belakang mereka juga bisa langsung di sini. Jadi kurang lebih itu sih guys yang bisa kami kasih ke kalian. Banyak banget yang sebenarnya nggak bisa kami masukin karena durasi video yang terbatas. Jadi mungkin
kalau misalkan kalian mau tahu lebih lanjut, bisa ngobrol dengan kami di komentar di bawah kalau ada yang kelewatan, atau ngobrol dengan kita di komunitas Discord juga bisa. Tim-tim kami sedang aktif juga ngobrol di sana. Atau kalau mau join sebagai member malah dapat konten lebih lanjut setiap harinya, ada komentar pasar dan segala macam, langsung cek deskripsi di bawah. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir guys. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers. Halo semuanya, jika kalian baru saja memulai perjalanan kripto kalian, atau jika kalian sudah berpengalaman dan ingin menyelam lebih lanjut, kami memiliki semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan jika kalian bergabung menjadi anggota komunitas Republik Rupiah. Di website republikrupiah.com, kami juga memiliki berbagai artikel berita seputar dunia kripto, artikel blog gratis, dan link video YouTube kami yang dapat kalian cari dan akses secara gratis. Kami juga memiliki merchandise RR seperti yang saya sedang pakai ini, yang dapat kalian beli langsung dari website kami. Dan tentu saja, semua video yang kalian tonton hari ini bukan merupakan nasihat keuangan. Semua konten yang kami buat hanya ditujukan sebagai hiburan maupun edukasi semata. Jika kalian mencari nasihat keuangan, kalian bisa menghubungi penasihat keuangan terdekat kalian atau penasihat keuangan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.